Hari-hari ini memang hari-hari di mana pimpinan partai politik sedang terus melakukan kajian, pembahasan, dan penilaian atas berbagai macam masukan yang datang dari berbagai macam lembaga survei, masyarakat, dan struktur partai Gerindra di berbagai macam daerah. Pak Prabowo terus melakukan komunikasi yang intens, kajian-kajian dan pendalaman terhadap berbagai macam tokoh nama di berbagai macam daerah untuk diusung sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Sehingga seperti saudara ketahui di beberapa provinsi, kabupaten dan kota ada yang sudah putus, ada yang sampai sekarang belum putus dan masih memerlukan waktu sejenak untuk terus melakukan komunikasi yang intens dengan berbagai macam pihak. Dan kemarin Pak Prabowo telah mengambil keputusan untuk 5 calon gubernur yang sudah beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur di 5 provinsi. Adapun 5 provinsi tersebut adalah 1 Aceh, 2 Kalimantan, perlu gue cek dulu ya, lupa gue. Pertama Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Beliau telah mengambil keputusan tersebut untuk nama-nama calon gubernur. Adapun nama-nama calon gubernur yang sudah beliau putuskan adalah untuk Aceh, beliau putuskan calon gubernur yang beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur adalah Saudara Haji Muzakir Manaf. Kemudian untuk wakil beliau masih terus berkomunikasi dan berkoordinasi, harapannya bisa dari kader Gerindra. Kemudian Nusa Tenggara Timur beliau memutuskan Saudara Immanuel Malkias Lakalena. Kemudian sama wakil gubernur juga terus berkomunikasi untuk beliau putuskan. Kemudian untuk Maluku beliau putuskan Saudara Hendrik Lawarisa, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku, untuk maju menjadi calon gubernur di Provinsi Maluku. Kemudian untuk Kalimantan Tengah, beliau putuskan adalah Saudara Agustiar Sabran sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Itu beberapa nama yang Pak Prabowo putuskan untuk maju menjadi calon pemimpin, calon gubernur yang akan dipilih dalam pilkada tanggal 27 November yang akan datang. Kami harap seluruh kader Partai Gerindra segera mempersiapkan diri untuk memenangkan calon gubernur yang akan kita majukan dalam pilkada yang akan didaftarkan 27 Agustus yang akan datang. Itu beberapa nama dan provinsi yang sudah diputuskan oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam pilkada yang akan datang. Apalagi? Mau tanya, kalau untuk di Jateng ini berarti koalisinya bersama tim 4 partai itu dengan Demokrat, PAN, Golkar juga, atau seperti apa nanti? Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Apa ya Pak Sekjen pertimbangannya? Sebelumnya kan nama Sudaryono yang menguat, kemudian apakah memang artinya skenario Prabowo kalah dengan pilihan Pak Jokowi begitu? Enggak, karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama. Sementara Pak Daryono adalah anak muda yang baru saja ditugasi menjadi Wakil Menteri Pertanian, sehingga beliau merasa perlu untuk membagi tugas, tidak bisa dua-duanya dipikul oleh Saudara Daryono. Berarti bukan karena Mas Sudaryono diminta mengalah, kemudian diberikan jabatan wamentan, sehingga Pak Lutfi yang dipilih. Itu timelinenya begitu atau gimana Pak Sekjen? Timelinenya adalah
Lutfi Gubernur Jawa Tengah, Daryono Wakil Menteri Pertanian. Berarti keputusan Pak Lutfi di Jawa Tengah itu diputuskan terlebih dahulu begitu ya Pak? Keputusan ya diputuskan lebih dulu, kemudian Daryono diminta untuk berkonsentrasi kepada upaya tentang food estate dan penguatan tentang stok pangan dan seterusnya, karena Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang ketika kita kampanye juga intensitasnya terhadap persoalan pertanian, pupuk juga cukup intensif. Untuk Cawagup sendiri gimana Pak Sekjen? Karena apakah masih mencari teman koalisi untuk mencari titik temu atau seperti apa? Ini untuk Jateng. Sejauh yang saya ikuti, pembicaraan tentang Wagub belum dibicarakan meskipun beberapa nama sudah masuk. Pak Prabowo yang putuskan baru calon gubernur. Selain Ahmad Lutfi, di survei Litbang Kompas itu ada nama Mas Kaisang. Apakah itu juga menjadi pertimbangan dari Gerindra? Sejumlah nama agak dominan, ada Mas Kaisang, ada siapa, tetapi Pak Prabowo sangat mengkaji hal itu dan pada waktunya pasti akan diputuskan. Pak Muzani, saat ini Pak Lutfi masih menjadi Kapolda, ada komunikasi kapan beliau pensiun seiring dengan usungan dari Gerindra dan PSI juga? Tentu saja pada waktunya Pak Lutfi mungkin akan segera pensiun dari posisinya sebagai jabatan Kapolda atau polisi aktif untuk segera mempersiapkan diri menjadi calon gubernur, dan mungkin setelah itu intensitas komunikasi politik dengan para pihak termasuk dengan pejabat partai akan diintensifkan karena posisinya beliau sudah nonaktif sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin artinya nama Kaisang tadi dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi nanti di Jateng. Ya, di berbagai macam survei yang kami baca cukup menonjol. Pak Sekjen, untuk di Jakarta sendiri tadi baru saja. Nanti dulu, ini dulu, siapa tahu masih ada. Tapi selain Kaisang ada nggak Hah? Pak Sekjen? Kan tadi ada beberapa nama yang masuk. Nah, 3 nama misalnya siapa selain Mas Kaisang gitu, atau mungkin dari kader Gerindra sendiri? Ya, di berbagai macam survei yang kami baca nama Mas Kaisang cukup menonjol. Berarti kader Gerindra tidak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya Pak Sekjen? Nama Kaisang yang menonjol. Berarti sudah ada komunikasi dengan Mas Kaisang untuk dipersiapkan di Jawa Tengah Siapa yang komunikasi? dari kader Gerindra sendiri juga? Nama Kaisang di survei menonjol. Berarti Lutfi Kaisang paten lah ya? Nanya ke Pak Sekjen pendapatnya. Ya, menarik Pak ya. Ya. Menarik ya. Iya, boleh, menarik. Geser kan Niko, geser. Soal ini Jateng. Pak Sekjen, hari ini juga Nasdem tadi sore baru umumkan nama Kaisang di Jawa Tengah. Kira-kira mungkin ada sudah komunikasi sebelumnya dengan Nasdem juga? Pak Prabowo dalam kasus Jawa Tengah komunikasi dengan semua partai politik. Karena Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang cukup penting juga di Pulau Jawa ini, sehingga beliau merasa perlu menggotong kepentingan politik itu untuk bersama-sama menyukseskan di Pilkada Jawa Tengah. Kalau dengan PDIP komunikasinya seperti apa supaya mengunci nama Pak Ahmad Lutfi ini? Dengan PDIP kita komunikasi tapi untuk provinsi lain. Oh, artinya bukan untuk Jawa Tengah ya? Saya nggak tahu, pokoknya setahu saya provinsi lain aja udah gitu. Bapak, soal Golkar sama Gerindra yang di beberapa daerah ini kan ada yang berbeda jalan nih dari masing-masing nama yang sudah beredar yang bakal diusung, khususnya di Jakarta, Bandung, dan juga Banten. Sudah ada masing-masing tuh yang sudah beredar. Dan juga Golkar sendiri menargetkan kemenangan pilkada itu 60% pilkada serentak. Nah, dari Gerindra sendiri, ada nggak sih Pak melihat atau kekhawatiran Golkar sedang berupaya untuk mengimbangi Gerindra sebagai partai pengusung Pak Prabowo? Kan kita ini kan disatukan oleh Koalisi Indonesia Maju pada saat Pilpres. Itu yang menyatukan kita karena ada satu calon presiden yang sama dan calon wakil presiden yang sama. Tapi dibalik daripada itu kan masing-masing partai juga berjuang bagaimana anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota juga bisa dominan di dapilnya masing-masing. Termasuk dalam kasus pilkada,
bagaimana masing-masing partai Kim ini juga bisa dominan dalam dominasi menyalonkan dan memenangkan calon pilkada yang diusungnya. Jadi kalau kemudian itu kita komunikasi, tapi komunikasi itu lebih pada penyamaan persepsi, penyamaan pandangan. Tapi kemudian pada akhirnya ya ada beberapa yang kita bisa ketemu dan ada beberapa yang kita juga akhirnya harus tidak ketemu. Jadi itu samalah. Itu bukan hanya dengan Golkar tapi dengan semua partai, dengan PAN kita juga ada yang seperti itu, dengan Demokrat juga ada yang seperti itu, sama. Jadi itu karena ada kepentingan internal partainya yang juga harus kita hormati. Misalnya di situ ada 2 kader dari partai Gerindra dan partai Golkar yang berbeda, dua-duanya sama kuat. Nah, keduanya punya tanggung jawab untuk membela kadernya, untuk mendapatkan tempat dalam pencalonan pilkada, dan pada akhirnya kita saling menghormati. Misalnya seperti itu. Terakhir kan Bapak bilang Golkar sama Gerindra ini hampir pasti barengan ya Pak kalau di Jawa Barat nih Pak. Nah ini apakah sekarang kansnya masih sama atau justru nanti ada kans Demul versus RK? Tambah lengket. Oh gitu. Berarti udah ada kesepakatan sebenarnya ya Pak antar Kim. Hampir saja. Apa yang masih belum sepakat? Apa yang belum? Yang masih jadi kendala. Waktu yang baik untuk diumumkan. Berarti sekarang sebenarnya udah sepakat dong, udah ada hasil keputusannya gitu ya Pak Menteri? Insya Allah. Satu nama Insya siap. Allah. Tapi RK atau persen RK bakal dijabar ya Pak? Berapa persennya deh nambah Pak RK nih Pak? Melihat Pokoknya nanti mengejutkan. Kalau nggak kejut gimana? Kalau nggak terkejut gimana? Ayo. Kita kejutin.